Hai semuanya, balik lagi sama aku ini Rafika. Di video kali ini aku pengen cobain bakery dari brand asal Korea. Nah, pasti kalian udah familiar ya sama brand yang satu ini karena setiap kali kalian pergi ke mall, kalian pasti lihat brand yang satu ini. Walaupun dia tulisannya itu bukan pakai bahasa Korea, tapi pakai bahasa Prancis. Dan kalau aku cek di Google Translate, dia bacanya itu Toulouse ya, bukan Toastless George, karena ini dari bahasa Prancis. Dan sebenarnya aku juga nggak tahu sih cara baca yang benar itu gimana. Mungkin kalau di antara kalian ada yang tahu cara bacanya yang benar gimana, kalian komen aja ya di bawah. Nah, jadi di dalam kantong ini isinya ada menu yang udah lama, sama ada yang baru juga ya. Dan sekarang aku pengen langsung aja kasih lihat ke kalian isinya. Sekarang aku mulai dulu ya dari yang menu yang lamanya dulu, dan yang pertama ini ada yang brown sugar sponge cake. Kemudian ini ada mini pandan sponge cake. Kemudian ini ada mushroom beef pastry-nya. Lanjut lagi ke menu barunya, mereka punya bulldog galbi croquette. Dan untuk kroketnya ini sebenarnya mereka punya 3 varian ya. Cuma karena yang 2 variannya lagi udah habis, jadinya aku cuma dapat yang ini aja ya. Menu baru selanjutnya ini ada yang spicy floss croffle. Dan untuk croffle-nya sebenarnya juga ada ya varian baru yang lainnya. Cuma karena aku kehabisan dan dapatnya ini doang, jadi aku cuma bisa cobain yang ini. Menu baru terakhirnya ini ada chokes and chokes. Jadi dia kayak semacam kue sus yang isinya itu ada 2 macam ya. Kalau yang ini rasa coklat, sedangkan kalau yang ini rasa Earl Grey tea. Oke, sekarang sebelum aku cobain bakery-nya, aku pindahin dulu ya semuanya ke dalam piring. Ini aku udah siapin piringnya. Tada, ini semuanya udah aku pindahin ya ke dalam piring. Dan sekarang aku pengen langsung aja cobain mulai dari yang mini sponge-nya yang brown sugar. Ini mini sponge-nya lumayan tebel ya dan berat juga. Nah, kalau untuk yang mini sponge brown sugar-nya itu pas kita cium kayak gini sebenarnya dia wangi brown sugar-nya berasa banget ya, tapi pas kita makan wangi brown sugar-nya itu kayak kurang berasa ya. Jadi kita cuma dapat wangi brown sugar-nya itu di bagian yang tengah-tengahnya ini, sedangkan untuk bagian yang si sponge-nya itu yang atas tengah sama bawahnya rasanya kayak bolu biasa aja ya, rasanya kayak manis doang. Untuk tekstur sponge-nya dia lembut, udah gitu padat juga ya. Jadi bukan tipe sponge yang kalau digigit langsung kayak kempes gitu ya. Jadi benar-benar berat, berisi. Cuma kalau menurut aku sih rasanya yang standar ya, bukan yang enak tapi bukan yang nggak enak juga, jadi biasa aja. Lanjut lagi, sekarang aku pengen cobain yang sponge-nya yang rasa pandan. Ini katanya dia pakai pandan asli ya, bukan pakai essence. Cuma aku nggak tahu juga sih rasanya beneran pandan apa enggak. Dan di tengahnya ini kalau kalian lihat katanya pakai slice ricaya juga. Sekarang langsung aja kita cobain. Nah, kalau yang pandan srikaya ini sih kayaknya dia emang beneran pakai pandan ya. Soalnya pas aku makan tadi dia wangi pandannya itu keluar. Cuma wanginya nggak yang strong banget sih, masih yang soft gitu wangi pandannya. Cuma kalau untuk selai srikayanya sih kalau menurut aku dia rasanya kurang srikaya dan kurang wangi juga ya. Jadi aku lebih prefer kalau makan sponge-nya ini pakai yang hijaunya aja ya, tanpa yang srikaya. Karena kalau menurut aku dia nggak memberikan perubahan rasa yang signifikan dan rasanya cuma manis aja ya, nggak yang wangi srikaya. Lanjut lagi, sekarang aku pengen cobain yang bulldog galbi croquette-nya. Yang bulldog galbi ini dia agak pedas ya rasanya. Nah, jadi kroketnya ini kayak semacam roti yang digoreng dan isinya itu pakai daging cincang. Dan kalau menurut aku sih rasanya oke ya, dia asinnya pas, pedasnya juga pas, terus ada rasa manisnya juga, dan rotinya juga aku suka sih dia wangi gitu. Lanjut lagi kita cobain croffle-nya. Ini croffle yang savory ya, yang rasa abon pedas. Nah, kalau yang spicy floss ini walaupun dia udah dingin tapi rasanya masih tetap enak ya si croffle-nya.
Dan spicy flossnya sih kalau menurut aku mirip banget ya sama abon sapi pedasnya yang di Breadtalk. Cuma bedanya kalau Breadtalk itu kan dia pakai roti, sedangkan kalau ini dia pakai kroffel, dan ini bisa lebih enak kalau kalian panasin si kroffelnya. Lanjut lagi ya, sekarang aku pengen cobain yang mushroom beef pastry-nya. Ini aku juga suka ya sama yang mushroom beef pastry-nya, jadi dia rasanya itu mirip-mirip kayak pizza, cuma bedanya kalau ini tuh dia pakai pakai kayak croissant gitu, adonannya berlapis-lapis kayak gini, dan di tengahnya itu yang mirip-mirip kayak pizza rasanya ada kayak pedesnya terus gurih banget, dan kalau menurut aku agak sedikit asin ya rasanya tapi enak. Lanjut lagi, sekarang aku pengen cobain chokes and chokes-nya yang Earl Grey tea-nya. Ini aku juga suka ya sama yang Earl Grey tea-nya karena dia feelingnya itu rasanya creamy, nggak terlalu manis, dan walaupun si Earl Grey-nya itu nggak terlalu berasa tapi rasanya tetap enak sih. Dan teksturnya ini dia nggak kering ya. Lanjut lagi, sekarang aku pengen cobain yang chokes-nya yang coklat. Yang coklat juga menurut aku rasanya enak ya, karena di dalamnya itu dia kayak pakai filling dark coklat. Jadi selain ada rasa manis, tapi dia masih ada rasa pahit-pahitnya. Udah gitu juga krimnya itu kayak ada rasa gurih-gurihnya, jadi enak banget. Dan walaupun di luarnya ini dilapisin coklat lagi, tapi dia rasanya nggak bikin enak ya pas dimakan. Jadi manisnya tuh kayak pas aja, nggak yang terlalu lebay. Udah gitu juga teksturnya nggak kering ya, karena kan biasanya ada juga ya kalau kita makan kue sus itu yang tekstur luarnya kering, jadi pas dimakan kayak keras gitu ya. Sedangkan kalau ini, kalau menurut aku dia teksturnya pas kayak kue sus pada umumnya yang enak. Dan aku lebih suka ya sama yang rasa coklat ini daripada yang Earl Grey tadi, cuma dua-duanya tetap enak rasanya. Nah, kayaknya gitu aja ya guys review aku hari ini tentang Bakery to Lejour. Kalau misalnya ada yang kalian pengen tanyain, atau misalnya kalian punya pertanyaan, masukan, ataupun rekomendasi makanan yang harus aku coba, kalian komen aja di bawah. Terus jangan lupa juga ya buat subscribe dan tekan bel notifikasi yang ada di sebelahnya. Like juga, komen, dan share. Terus follow juga Instagram aku @henirafika. And bye guys, see you in my next video.